Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Nugraha dengan NPM 2401601211034 dari program studi informatika kelas informatika 4C. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah jaringan komputer berupa simulasi jaringan komputer menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Pada video ini saya akan menjelaskan mulai dari rancangan topologi jaringan, pembagian subnet, konfigurasi router, konfigurasi server, proses pengujian koneksi menggunakan ping, hingga pengujian layanan web yang telah saya buat. Topologi yang saya gunakan terdiri dari 4 gedung yang saling terhubung menggunakan 4 buah router Cisco. Masing-masing gedung memiliki 2 buah switch Cisco 2960 yang digunakan untuk menghubungkan seluruh komputer klien. Total terdapat 100 komputer klien, sehingga setiap gedung memiliki 25 komputer. Selain itu, terdapat 1 buah server yang berfungsi sebagai DNS server dan HTTP server. Antar router dihubungkan menggunakan kabel serial sehingga masing-masing jaringan dapat saling bertukar informasi routing. Sedangkan koneksi antara router ke switch menggunakan kabel straight through dan koneksi antara switch menggunakan kabel crossover. Topologi ini menggabungkan pola star pada jaringan lokal di setiap gedung dan koneksi antar router untuk membentuk jaringan yang lebih luas. Saya memilih menggunakan 2 switch pada setiap gedung karena jumlah komputer pada tiap gedung mencapai 25 unit. Dengan keterbatasan jumlah port pada satu switch Cisco 2960, penggunaan 2 buah switch menjadi solusi yang tepat agar seluruh perangkat dapat terhubung tanpa mengubah desain jaringan. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke penjelasan subnetting. Jaringan utama menggunakan network 192.168.340. Selanjutnya, jaringan dibagi menjadi 4 subnet menggunakan subnet mask 255, 255, 255, 192 atau prefix _26. Gedung A menggunakan subnet 192.168.340 Gedung B 192.168.3464 Gedung C 192.168.128 Gedung D 192.168.34.192 Dengan subnet _26, setiap subnet memiliki kapasitas hingga 62 alamat host yang dapat digunakan. Jumlah tersebut sudah lebih dari cukup untuk menampung 25 komputer gateway.
serta menyediakan ruang apabila di masa mendatang diperlukan penambahan perangkat baru. Pembagian subnet juga bertujuan mengurangi broadcast domain sehingga lalu lintas jaringan menjadi lebih efisien serta mempermudah proses pengelolaan jaringan. Selanjutnya kita akan masuk ke router 1. Kita cek di menu CLI. Di sini saya akan melakukan pengecekan. Kita klik enter dulu, lalu mengetik enable. Lalu di sini saya akan mencoba mengetik show IP interface brief. Di sini akan muncul hasilnya. Saya akan jelaskan. Dari hasil perintah ini dapat dilihat bahwa seluruh interface yang digunakan telah berada pada status up, sehingga komunikasi antar perangkat dapat dilakukan. Lalu saya akan mengetik lagi show IP route. Nah, pada tabel routing terlihat bahwa router telah mengenali seluruh jaringan yang ada. Huruf C menunjukkan jaringan yang terhubung langsung, sedangkan huruf R menunjukkan jaringan yang dipelajari melalui protokol RIP. Hal ini membuktikan bahwa routing dinamis menggunakan RIP versi 2 telah berjalan dengan baik. Keuntungan menggunakan routing dinamis adalah apabila terjadi perubahan topologi atau penambahan jaringan, router dapat memperbarui tabel routing secara otomatis tanpa harus menambahkan router secara manual. Selanjutnya saya akan melakukan pengetesan pengujian ping. Saya akan mencoba masuk ke salah satu PC yang ada di gedung A. Saya masuk ke yang ini. Selanjutnya kita masuk ke desktop command prompt. Di sini saya akan mengetik ping 34194. Oke, terlihat bahwa proses menjawab dengan sangat cepat. Pada pengujian ini, komputer di gedung A berhasil melakukan komunikasi dengan komputer di gedung D. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa routing antar subnet telah berjalan dengan baik, sehingga seluruh komputer dapat saling berkomunikasi meskipun berada pada jaringan yang berbeda. Selanjutnya kita akan coba masuk ke web server. Saya akan ganti PC-nya. Sekarang saya akan masuk dari PC dari gedung C. Saya pilih yang ini saja. Masuk ke desktop, lalu web browser. Di URL kita akan mengetik www.pauzi.com. Oke. Tadi saya sudah klik go, tapi saya mencetnya dari enter di keyboard. Muncul http://www.pauzi.com. Artinya website berhasil ditampilkan menggunakan nama domain tanpa harus mengetik alamat IP server.
ketika pengguna mengetik alamat www.pauji.com, komputer terlebih dahulu mengirimkan permintaan kepada DNS server untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP server. Setelah alamat IP ditemukan, browser kemudian mengirimkan permintaan HTTP sehingga halaman website dapat ditampilkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa layanan DNS dan HTTP telah berjalan dengan baik. Lanjut ke penjelasan server. Kita coba masuk ke server, lalu desktop, masuk ke IP configuration. Server menggunakan alamat IP 192.168.34.254. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke service. Kita lihat di bagian HTTP sudah dalam keadaan on. Lalu kita lihat yang DNS. DNS juga sudah dalam keadaan on. Pada server ini saya mengaktifkan layanan DNS dan HTTP. DNS berfungsi menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP, sedangkan HTTP berfungsi memberikan layanan web kepada seluruh klien. Kedua layanan tersebut saling bekerja sama sehingga pengguna dapat membuka website menggunakan nama domain yang lebih mudah diingat. Oke, kita sudah masuk ke tahap kesimpulan. Berdasarkan hasil yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jaringan berhasil dibangun menggunakan 4 router, 8 switch, 1 server, serta 100 komputer klien. Seluruh jaringan berhasil saling berkomunikasi menggunakan routing dinamis RIP versi 2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa komunikasi antar subnet berjalan dengan baik. Selain itu, layanan DNS dan HTTP juga berhasil diimplementasikan sehingga website dapat diakses menggunakan nama domain www.pauji.com. Dengan demikian, seluruh tujuan pembuatan simulasi jaringan pada UAS ini telah berhasil dicapai. Dari proyek ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai proses perancangan jaringan komputer, mulai dari subnetting, konfigurasi router, routing dinamis, hingga implementasi layanan jaringan seperti DNS dan HTTP. Pengalaman ini memberikan gambaran bagaimana sebuah jaringan skala kecil hingga menengah dapat dirancang agar mampu melayani banyak pengguna secara efisien. Demikian presentasi hasil UAS jaringan komputer yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun implementasi, saya mohon maaf dan sangat terbuka terhadap masukan untuk perbaikan di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.